Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala ali sidqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat ialah kita telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Kedua kalinya, tak lupa pula kita junjungkan salawat beserta salam kita kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat ialah kita telah dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Sahabat IKTV rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin membicarakan tentang pentingnya pendidikan Islam bagi penerus bangsa dan agama. Peran pendidikan Islam sangatlah penting bagi anak muda Indonesia. Karena banyak anak muda Indonesia terjerat dalam kasus narkoba, perjudian, hingga tawuran di mana-mana. Bahkan pemerkosaan sering terjadi di lingkungan kita. Dan banyak pelaku dari mereka anak muda. Dan para cendekiawan terdahulu pernah berkata, harapan suatu bangsa, pemudalah jawabannya. Harapan suatu umat, pemudalah jawabannya. Dan harapan suatu agama, pemudalah jawabannya. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia pertama pernah berkata, berilah aku 1000 orang tua, maka akan kugoncangkan gunung Semeru beserta akar-akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia beserta isi-isinya. Dan pepatah Arab pun pernah berkata, pemuda hari ini pemimpin esok hari. Syubbanul yaumi rijalul ghad. Lantas, pemuda seperti apakah yang dimaksud oleh Bung Karno dan para cendekiawan terdahulu? Sahabat IKTV rahimakumullah. 1. Pemuda yang bertakwa. Bapak Haji Rhoma Irama pernah berkata, masa muda adalah masa yang tinggi emosinya, masa hancurnya moral, masa rusaknya imannya. Kita ambil saja cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Di suatu ketika Nabi Yusuf diajak berzina kepada Ratu Zulaiha. Dan ia pun berkata, ini akhafullah, bahwasanya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari perkataan tersebut yakni, jikalau seseorang mempunyai iman ataupun takwa, maka iman dan takwa tersebut menjadi pagar mereka agar mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Sahabat IKTV rahimakumullah. Yang kedua, pemuda yang ikhlas beramal dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumandangnya azan, mereka bergegas untuk meninggalkan rumah mereka dan bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka, kantor mereka, dan mereka meninggalkan bukan karena gaji mereka, bukan karena sanksi mereka, dan bukan karena bos mereka. Karena mereka meninggalkan hanya karena Allah Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban mereka. Sahabat IKTV rahimakumullah. Yang ketiga, pemuda yang menjadikan kehidupannya pedoman Rasulullah SAW. Telah Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. Pemuda seperti itu yang diinginkan oleh ulama kita. Seharusnya pemuda harus sering mendengar ceramah daripada dengar DJ sikok bagi dua. Seharusnya pemuda sering ikut mendengar kajian daripada ikut tawuran.
Seharusnya pemuda harus sering ikut mengaji daripada main PUBG. Intisari dari ceramah saya pada hari ini, sebagai pemuda kita harus mengamalkan 3 poin tersebut. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikhlas beramal dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menjadikan kehidupan kita pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.